Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Di video kali ini kami akan membahas tentang penafsiran Al-Quran di Aceh. Penafsiran Al-Quran di Aceh ada 3 versi. Versi pertama, penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Melayu ataupun Jawa. Yang kedua, penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia modern. Dan yang ketiga, penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Aceh. Ketiga versi ini akan kami bahas dalam video ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam nomor pertama, silahkan kalian klik tombol subscribe ini, karena dengan kalian subscribe ke channel ini, kalian akan support channel ini dalam upload video-video yang berkonten kreatif. Sejarah penafsiran Al-Quran di Aceh. Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci umat Islam masuk ke Aceh bersama dengan masuknya agama Islam pada abad pertama Hijrah. Para da'i waktu itu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu dan bahasa Aceh agar dapat dimengerti oleh masyarakat pribumi yang sudah menganut agama Islam. Untuk membumikan Islam di Aceh, dimasukkan juga tafsir-tafsir karya ulama Timur Tengah untuk disyarahkan di daerah-daerah masjid-masjid yang sudah didirikan dalam wilayah Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasir. Daerah Codkala di Perlak dan daerah Belang Pria di Pasir merupakan pusat pendidikan tinggi yang melahirkan ahli-ahli tafsir ketika itu. Tentang keunggulan ilmu para ulama Aceh dapat kita pahami daripada permintaan Sultan Melayu Melaka supaya diterjemahkan beberapa kitab berbahasa Arab. Mereka mengantarkan kitab-kitab bahasa Arab ke Pasir. Setelah diterjemahkan oleh ulama Pasir, baru diantar kembali ke Malaka. Para ulama adapun wali dari Aceh juga menyebar ke seluruh Nusantara untuk membawa agama Islam. 4 dari wali songo yang membawa agama Islam ke Jawa adalah berasal dari Aceh. Di Patani, Thailand ada makam wali Pasir. Begitu juga di Malaka, Pariaman, Jepara, Makassar, Ternate dan Tidore. Semua para wali itu adalah ulama-ulama besar yang ahli tafsir dan hadis. Syekh Hamzah Fansuri, yaitu seorang ulama besar yang juga penyair, sudah mulai mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk ditafsirkan dalam sajak-sajaknya yang panjang. Begitu juga muridnya yang bernama Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani yang syahid di Malaka ketika Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga berbuat yang sama pada zaman Sultan Iskandar Sani. Namun belum muncul seorang ulama pun yang menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran secara lengkap. Barulah tafsir pertama dalam bahasa Melayu ditulis oleh ulama Aceh yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kuala pada abad ke-17. Yang berjudul terjemah tersebut adalah Terjumal Al-Mustafid atau yang lebih populer dengan dikenal Tafsir Al-Baydawi. Tafsir ini sampai sekarang masih dicetak ulang dan dipergunakan oleh bangsa Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani, Mindanao, Brunei Darussalam, Madagaskar dan Cape Malay di Afrika Selatan. Karya Syekh Kuala ini pun dicetak di Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan lain sebagainya. Lewat tafsir bahasa Melayu menerjemahkan oleh Abu Ruf inilah umat Islam yang berbahasa Melayu yang tidak lancar berbahasa Arab menggali isi Al-Quran Karim. Meski usia bahasanya yang sudah 3 abad, namun masih enak dibaca. Sekarang mudah diperoleh di toko-toko yang ada di Banda Aceh. Jika versi pertama, Syekh Abdul As-Singkili telah berhasil menerjemahkan tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa, maka versi kedua, terjemah Al-Quran versi bahasa Indonesia modern, yakni yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi, yang beliau adalah pengarang tafsir pertama dari bahasa Indonesia modern, yakni tafsir tersebut judul Tafsir An-Nur, yang mulai diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1956. Sebelum Profesor Hasbi, belum ada ulama Indonesia yang menulis tafsir 30 juz. Versi yang ketiga, yaitu penafsiran Al-Quran dalam bahasa Aceh. Sebuah karya yang besar telah terbit, Al-Quran dan terjemah bebas dalam bahasa Aceh. Inilah karya monumental seorang ulama Aceh penyair, yaitu Tunku Haji Masjiddin Yusuf, salah seorang pendidik dan mantan Imam Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Beliau memang punya otoritas untuk menerjemahkan Al-Quran dalam sejak, sebab
Di samping memiliki ilmu adat seperti bahasa Arab, bayan, ma'ani, dan juga punya darah kepenyairan dari orang tuanya, yaitu almarhum Tunku Fakir Yusuf, seorang ulama sastrawan dari Pesangan Biren. Terjemah Al-Quran dalam Sajak Aceh yang lengkap seperti ini merupakan yang pertama dilakukan oleh putra Aceh. Beliau menulis sejak tanggal 25 November 1955. Kemudian karena kesibukan yang lain hal, beliau tak sempat lagi menulis. Barulah 20 tahun kemudian, yaitu tahun 1977, tangannya kembali menggenggam pena, melanjutkan cita-citanya yang membara. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah juga, karya besar itu selesai dikerjakan pada tahun 1988. Soal penerbitan, akhirnya pihak P3KI Banda Aceh yang dipimpin oleh mantan Rektor YNR Raneri, yaitu Profesor Haji Ibrahim Hussein MA, memprakarsai penerbitan ini. Pihaknya berhasil meminta dana dari Pemda Aceh sehingga karya besar ini terbit dengan cetakan pertama pada tahun 1995 dan cetakan kedua pada tahun 2007. Dan itulah sedikit cuplikan bagaimana sejarah penafsiran Al-Quran di Indonesia dan di Aceh. Semoga dengan tayangan tadi dapat meningkatkan semangat kita dalam belajar ilmu agama, baik itu fiqih, tasawuf, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Cukup sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.